Musim panas di Amritsar bulan September ini sangat buruk dan Yuvraj memanggilku jauh-jauh ke sini. Ya ampun, minyak rambutku menetes. Aku harus cepat-cepat menutup rambutku sebelum ada orang yang melihatku. Aku ini kan Miss Amritsar. Kemana, Pak? Aku belum. Ya ampun, orang-orang di sini memberikan sedekah. Terima kasih Tuhan. Satu, Pak. Ayo, siapa lagi? Mana? Aku mana? Tuhan, aku minta satu. Iya, baiklah. Kau sedang apa di sini? Kau lihat kan aku sedang melayani orang-orang. Jadi kau tidak tahu ya? Menawarkan air selama musim panas itu disebut cabil. Aku tahu apa artinya cabil. Tapi aku tidak tahu kalau kau melayani orang-orang. Apa aku harus minta izin dulu padamu? Kau ini kenapa sih selalu marah-marah? Aku ingin minta maaf padamu atas pertengkaranmu dengan Yuvraj. Sekarang santai dan tenang ya. Kau kan sedang melakukan kebaikan. Kau tidak seharusnya marah. Apa kau tahu? Aku juga memberikan pelayanan di dapur terbuka, tapi aku tidak tahu kau melayani orang. Ada banyak hal yang tidak kau ketahui tentang diriku. Memberikan air selama musim panas untuk orang-orang itu bisa membuat mereka senang. Aku juga senang. Sudah selesai? Selesai apa? Apa kau sudah selesai menatapku? Aku sedang sibuk memberikan air pada orang-orang. Aku sudah menunggu selama setengah jam, tapi aku tidak tahu di mana Yuvraj berada. Ini dia. Pinkel, maaf, aku terjebak bersama ibu hari ini di kantor. Aku tidak bisa menemuimu. Kau keterlaluan, Yuvraj. Bahkan di sini tidak ada taksi. Apa kau bisa berhenti mengikutiku? Kau suka padaku atau ada sesuatu? Aku akan menabrakmu dengan mobilku kalau kau tidak berhenti mengikutiku. Lagi pula, kau yang mengikutiku. Dari tadi aku sudah di sini. Terus kau mau kemana? Mau pulang? Ayo, aku antar pulang. Cuacanya panas, kau bisa meleleh. Tidak usah. Lebih baik mati daripada duduk di mobilmu. Terserah kau saja. Tolong maafkan aku, Coach. Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Teman? Ayo masuklah, aku antar pulang. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Lagi pula, di antara kita hanya ada kesepakatan dan bukan pertemanan, iya kan? Lalu kenapa kau ingin menolongku? Ya, baiklah. Ketika kau minta maaf, aku seharusnya memaafkanmu. Dan aku juga seharusnya tidak memaksamu. Ayo masuk, aku antar pulang. Di mobil ini ada AC. Tidak ada matahari dan juga tidak panas. Kau bisa lepas kerudungmu. Tidak mau. Itu bisa membuat dirimu lebih nyaman. Oh, aku mengerti sekarang kenapa kau menutup kepalamu. Rambutmu terlihat berminyak. Tadi ibu meminyaki rambutku. Gara-gara tadi aku buru-buru, aku jadi tidak sempat untuk mencucinya. Makanya kerudungnya tidak kulepas dari kepalaku. Takut jok mobilmu jadi kotor karena minyak. Itu hanya minyak kan? Kalau mobilku kotor, itu bisa dibersihkan. Bukan hanya masalah minyaknya, tapi baunya itu benar-benar aneh. Hari ini juga aku terlihat aneh. Apa yang aneh?
Kau terlihat seperti biasanya. Ya, Tuan, buket 100 bungamu sudah siap. Siapa nama yang harus kutulis? oke, bagus. Nona Alisa Kapur dan alamatnya adalah... Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak mengganggu satu sama lain? Kau bahkan tidak bisa menahannya selama 5 menit. Aku tidak mengganggumu. Aku hanya menolongmu. Kau menolongku dengan memberiku tumpangan, kan? Jadi aku ingin menolongmu dan membalas kebaikanmu. Apa maksudmu? Itu artinya hal romantis dengan bunga mawar ini terlihat bagus pada waktu zaman ayah dan ibu kita. Kalau kau ingin membuat perempuan yang cantik dan terkenal seperti Alicia terkesan, maka yang harus kau lakukan adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar yang selalu Euphrates lakukan. Aku tidak punya sesuatu yang hebat apalagi harus meniru Euphrates. Lebih baik tidak usah kencan daripada melakukan idenya. Kenapa tidak? Melihat rencana kencanmu, bisa-bisa ini akan menjadi kencanmu yang terakhir. Oh, halo Miss Amritsar. Aku punya ide yang bagus. Buktikan saja. Hari ini Euphrates juga sedang merencanakannya. Rencanakan kencan yang lebih baik untuk Alicia. Tidak, bersaing dengan Euphrates. Aku tidak mau. Itu menjatuhkan diriku. Kenapa? Kau takut ya? Hah? Karena kau tahu kalau kau tidak bisa merencanakan kencan yang lebih baik dari Euphrates. Aku tidak takut dengan siapapun. Jadi ya terima tantangannya. Tunjukkan padaku kau merencanakan sebuah kencan untuk Aliciamu dan ayo buktikan mana yang lebih baik. Oke, baiklah. Aku terima tantangannya. Bagus. Aku percaya aku yang akan memenangkan tantangan ini. Itu tidak akan pernah terjadi karena Twinkle Taneja tidak pernah kalah. Lihat saja nanti. Lihat saja nanti. Ini adalah pembayaranmu. Kau tahu kerjamu kan? Aku ingin memata-matai Twinkle Taneja selama 24 jam. Aku akan lakukan sesuai permintaan. Sampai jumpa. Jika kelakuan Twinkle sangat buruk, maka detektif ini pasti akan memberikan buktinya padaku. Sebentar lagi, aku akan mengetahui tingkah laku Twinkle. Ya ampun Euphrates, kemana kau akan membawa aku? Saat seseorang ingin memberi kejutan, maka tidak mungkin lebih tahu. Kejutan akan ditunjukkan. Dan ketika kau melihatnya, kau pun akan rasa bahagia. Ya ampun Euphrates, tempat ini menyenangkan sekali. Aku senang. Kau sudah tahu ini tempat yang seperti apa? Jadi kita berdua sedang berkencan di hutan terpencil dan sedang meminum teh panas bersama. Ada apa Euphrates? Kelihatannya malam ini kau senang sekali. Tapi aku harus mengatakan bahwa idemu sangat luar biasa. Sampai hari ini tidak ada seorang kekasih pun yang pernah merencanakan kencan romantis. Dan semua lelaki di sana tidak punya kekasih seperti dirimu. Lelaki yang ada di sana dengan Twinkle bukan Kutsarna. Tidak, itu pasti bukan dia. Itu berarti kecurigaan Nyonya Usa memang benar. Pasti ada sesuatu. Tapi siapa pria itu? Ya Tuhan, itu harimau. Euphrates, itu suara harimau. Dia akan datang ke sini. Ya tentu saja, kencan di dalam hutan tentu ada harimau. Karena kalau tidak, mana mungkin kucing kecil ketakutan. Ketakutan? Aku tidak takut. Sangat menegangkan. Harimau akan datang. Karena kau merasa senang, maka aku akan memberikan hadiah balasan. Kau ingat kesepakatan kita? Sebelum pernikahan tidak ada yang terjadi. Jadi setelah menikah tidak akan terjadi apa-apa. Mengerti? Aku yakin Kun Sarna tidak bisa merencanakan kencan yang lebih baik. Tapi aku ingin melihat kencan Kun sekali ini saja. Sebentar ya.
kau mau kemana? Sebenarnya apa yang mau kau lakukan? Maaf Euphrates, semua di sini sempurna sekali. Tapi kau tahu aku kan? Ketika seseorang menantangku, maka aku harus memenangkannya. Dan Kunz berpikir dia bisa merencanakan kencan yang lebih baik darimu. Aku ingin melihat bagaimana kencan milik Kunz. Dan aku juga ingin mengatakan padanya bahwa kencan kita sangat luar biasa. Apa ini? Kunz, kau? Aku harap kau menyukainya. Maaf, Kunz. Tapi tolong jangan pedulikan. Kau tahu aku sangat jujur, kan? Dan dengan kejujuranku, aku mengatakan, aku tidak suka ini. Kenapa kau lakukan semua ini? Untuk membuatmu merasa spesial. Lilin-lilin ini, kue, balon, musik. Aku merasa spesial dengan semua ini. Kunz, kadang aku merasa kau sungguh mengerti aku atau tidak. Dan kau tahu kan, kalau kau ingin membuatku merasa spesial, kau tahu harus bagaimana. Kalau kau tidak bisa melakukannya, kau tidak perlu melakukan ini semua. Aku melakukan semua ini hanya untukmu. Dan sebenarnya aku ingin bicara banyak padamu. Bagaimana kalau sekarang kita duduk dulu? Inilah perbedaan kita. Kau tidak bisa membuat satu momen terasa spesial bagi kau dan aku membicarakan bagaimana menghabiskan hidup. Alisa, aku tidak bisa meninggalkan orang tuaku. Kau tahu kan, aku tidak mau tinggal dengan keluargamu. Aku mau kita hidup sendiri. Ku harap kau mengerti. Alicia baru saja membuatku patah hati. Aku merasa sedih melihatnya. Lalu, kenapa aku tidak mengatakan tentang kencanku dan menolongnya? Agar dia merasa lebih baik, aku akan bicara sebentar dengannya. Dan aku akan pergi dari sini. Setelah itu, Euphrates pasti sedang menungguku. Salam Nyonya Usa. Nyonya Usa, lihatlah. Tapi di foto ini aku tidak melihat wajah laki-laki itu. Maaf, Nyonya Usa. Apa yang terjadi saat aku mengikuti Twinkle? Pria itu dan Twinkle tiba-tiba berjalan ke dalam hutan. Dan tempatnya sangat terpencil. Nah, sekarang dengarkan aku, Nyonya Usa. Aku sangat yakin kita akan menemukan petunjuk. Coba lihat fotonya. Nyonya Usa, jaket yang dipakai pria ini, aku yakin sekali. Hanya ada satu di Amritsar. Maksudku, mereka hanya membuat satu di toko. Dan hanya pesanan spesial. Nanti aku akan pergi ke pemilik toko dan bertanya supaya dia memberikan padaku daftar semua pelanggan yang memesan jaket seperti itu. Dan aku juga harus mengetahui siapa laki-laki yang ditemui Twinkle di tempat tersembunyi seperti itu. Mungkin dengan cara ini aku bisa menyelamatkan Kunz dari gadis itu. Hai Kunz. Wow, cantik sekali. Semuanya sangat cantik. Aku harus katakan, kau telah menggunakan otakmu. Dan idemu sangat bagus. Apa kau ingin bersenang-senang? Silakan. Karena Alisa tidak menyukai kencan ini. Sudahlah, kau jangan merasa sedih seperti itu. Dan bawalah kemenangan ini untukmu. Sekarang katakan padaku, kalau Alicia tetap di sini, maka apa yang kau rencanakan? Ayo katakan. Apa rencanamu? Oke, sebentar. Kau bisa membayangkan aku, Alicia. Dan aku memberikanmu kesempatan untuk mengajakku kencan. Lalu apa yang kau lakukan? Coba katakan. Aku tidak ada waktu untuk melakukan itu. Sebenarnya, kau tidak perlu berpikir jauh-jauh. Kau harus berpikir bagaimana cara membawa gadismu pergi ke tempat yang bagus dan terkesan. Oke? Baiklah, aku akan tunjukkan apa yang akan aku lakukan. Pertama, aku buat dia duduk di sini.
Aku akan bantu dia memotong kuenya. Lalu aku suapkan kuenya ke mulutnya. Lalu? Lalu aku akan buka sempen untuknya. Lalu? Lalu, aku akan bertanya pada Alisa, apa kau mau berdansa denganku? Sampai saat ini Euphrates belum merencanakan kencan seperti ini untukku. Sekarang katakan Twinkle Taneja, bagaimana rencana kencanku? Itu tidak buruk. Tapi kencan yang Euphrates rencanakan untukku benar-benar luar biasa. Tapi kencanmu juga bagus. Kau membuat suasana menjadi bahagia. Kalau Euphrates datang ke sini, maka itu akan sempurna bagiku. Iya, jika itu Alisa, bukan kau. Itu juga akan jadi sempurna untukku. Itu pasti terjadi. Kita ini bicara apa ya? Karena kelihatannya kau sedih, aku jadi ikut-ikutan sedih. Karena ini seperti sebuah drama. Makanya Alicia tidak suka. Zaman sekarang wanita tidak suka yang seperti ini, Kunz. Aku tidak butuh ceramahmu. Bagaimana aku bisa mengatasi Alisa, hanya aku yang tahu. Aku kesini juga bukan untuk itu. Aku datang ke sini hanya untuk melihat bagaimana kencanmu dan bagaimana tantanganku. Aku juga ingin pergi menemui Euphrates. Itu artinya kencan Kunz berakhir dengan tragis ya? Kekasihnya meninggalkan dia begitu saja dan pergi dari kencan itu? Dia sungguh terhina. Memalukan sekali kan? Aku tidak menyangka. Biarkan saja Euphrates. Kasihan Kunz pasti sangat sedih. Ketika dia merencanakan kencan yang bodoh dan membosankan, para gadis pasti akan pergi. Sebenarnya, aku tidak merasa kencan itu bodoh dan membosankan. Semuanya bagus. Aku merasa semuanya baik-baik saja. Terserah apapun yang kau katakan, tapi bagiku itu membosankan dan ketinggalan zaman. Kau tahu, kencan itu seharusnya bisa menarik dan menegangkan agar para wanita merasa sangat terkejut. Seperti aku lakukan padamu. Kau merasa terkejut kan? Kau ingat? Seperti itu. Dan Kunz itu, apa dia mengerti soal arti romantis? Tidak mengerti sama sekali. Sayang, kenapa kau terlihat sedih begitu? Bukannya kau berhasil memenangkan tantangannya, ya kan? Bersenang-senanglah. Kau tahu aku sangat jujur kan? Dan dengan kejujuranku aku mengatakan aku tidak suka semuanya ini. Euphrates benar, aku seharusnya senang bisa mengalahkan Kunz. Kita tidak berteman dan itu hanya sebuah kesepakatan. Lalu kenapa wajah kesedihan Kunz terbayang terus di pikiranku? Nyonya Usa, ini 2 nama orang yang memesan jaket itu. Bhupendra Singh. Dia pebisnis yang berumur 60 tahun. Euphrates Lutra, bukankah dia itu anak Anita Lutra? Tapi kedua keluarga itu adalah musuh besar kan? Dan Twinkle punya hubungan apa dengan Euphrates? Mungkin sebaiknya aku tunjukkan pada semua orang kalau mereka itu berpura-pura menjadi musuh. Dan di belakang semua orang mereka mempunyai hubungan tersembunyi. Apapun hubungan antara Euphrates dan Twinkle sebenarnya,
Berikan aku bukti untuk menguatkannya. Akan aku lakukan, Nyonya Usa. Sekarang gambar yang samar-samar itu sebentar lagi pasti akan ketahuan. Aku hanya butuh bukti kuat bahwa laki-laki itu sebenarnya adalah Euphrates Lutra. Setelah itu, aku akan menyelamatkan putraku dari pernikahan paksa ini. Di depan semua orang, aku akan memberitahu kebenaran tentang Twinkle. Halo? Jangan bilang kau sedang menangis. Apa kau bertengkar dengan Euphrates? Bukan. Film Home Apke, hai. Itu membuat hidup jadi menyedihkan. Aku laki-laki dan pantang menangis. Halo. Dengarkan dulu aku. Aku menangis bukan karena aku sedih. Aku menonton Home Apke High Count, makanya aku menangis. Memangnya siapa yang menonton film itu dan menangis? Saat dua orang saling mencintai berpisah, aku ikut merasakannya dan menangis. Tapi ternyata aku tidak pernah mengerti itu. Lalu kenapa kau menelponku? Aku menelponmu ingin mengatakan bahwa tantangan kencan yang kita lakukan kau memenangkannya. Sebentar. Jadi, apa tadi yang kau katakan? Tantangannya telah dimenangkan. Aku tidak jelas mendengarnya, Kunz, tolong ulangi. Tantangan itu, kau yang menang. Oh, aku memenangkan tantangannya. Itu artinya kau kalah dalam tantangan itu kan? Iya benar, aku kalah. Jadi, apa kau senang? Selamat malam. Halo, sebentar. Aku juga gadis yang sopan. Aku merasa senang dengan kemenanganku, tapi aku merasa sedih dengan kekalahanmu. Dan aku merasa dengan levelmu yang seperti ini kau tidak akan pernah bisa membuat Alicia terkesan. Aku tidak mengerti maksudmu. Maksudku begini, Kunz. Seharusnya aku menolongmu untuk mendapatkan Alicia. Dengar, aku ini perempuan, dan aku bisa melatihmu bagaimana cara mendapatkan seorang gadis. Aku akan melatihmu dengan berbagai cara selama beberapa hari. Kita jadi Prem dan Nisha di Home Apke Haikun. Tidak, aku tidak butuh bantuanmu. Oke. Selamat malam. Sebentar. Ya? Karena kau memaksaku, aku akan memberimu satu kesempatan untuk menolongku. Ya Tuhan, kelakuanmu. Kau meminta bantuanku, dan kau bilang kau yang sedang menolongku. Bagaimanapun, aku Twinkle Taneja. Aku punya jiwa yang besar. Jadi aku akan membantumu. Jadi besok jam 9 pagi di kolam renang dan jangan terlambat. Twinkle Taneja tidak suka orang yang terlambat. Mengerti? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kenapa aku harus meminta bantuan Twinkle? Untuk mendapatkan Alisa harus punya sudut pandang wanita. Itu pasti bagus. Kenapa aku tidak bisa menelpon Nyonya Lila? Ya. Tolong kau telepon Nyonya Lila. Dan suruh dia datang ke sini. Ada sesuatu yang harus aku bicarakan. Apa ada yang penting? Tidak ada. Kita harus segera memutuskan tanggal pertunangan Kunz dan Twinkle, itu saja. Bagaimana caranya aku bilang padanya mengenai tentang Twinkle? Apa menurutmu kita tidak terlalu terburu-buru? Maksudku, apa tidak lebih baik jika kita mengenal lebih jauh mengenai Twinkle dan keluarganya? Aku menyesal bicara denganmu pagi ini. Kau menghancurkan hariku, berikan teleponnya. Biar aku telepon dia sendiri. Kau harus bertindak cepat untuk melakukan sesuatu. Bukan begitu. Maksudku, ini adalah hal yang sangat penting di hidup Kunz. Jadi jika kita mengetahui informasi mengenai Twinkle, maka kita tidak akan disalahkan. Pikirkan saja sendiri. Dan biarkan aku melakukan apa saja yang harus aku lakukan. Aku sama sekali tidak suka Twinkle. Aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikan pernikahan ini. Di mana Miss Amritsar? Hai. Oh, ini jam lama ya? Lihat waktunya Twinkle Taneja, kau terlambat 1 jam. Bukankah kau pernah bilang kau tidak suka dengan orang yang terlambat? Iya, aku tidak suka orang yang terlambat. Makanya aku minta kau datang jam 9. Tapi aku tidak bilang kalau aku akan datang jam 9. Ini luar biasa. Kau malah memberikanku logika daripada minta maaf. Kau tidak tahu apapun tentang wanita, kan? Jika wanita hanya menggunakan cara manual, aku akan belajar untuk memahami mereka. Itu kan laki-laki, ha? Kau tidak mau menggunakan otakmu. Kau ingin semuanya bisa dibaca. Dan sekarang,
Pelajaranmu tentang wanita akan dimulai. Dan Kunsarna, pelajaran nomor 1, ketika perempuan bilang, temui aku jam 9, itu artinya dia akan datang jam 10. Apa kau tidak bisa bilang padaku lewat telepon? Aku juga akan datang jam 10. Kau benar-benar bodoh ya. Seorang gadis ingin kau datang jam 9 dan perempuan itu datang jam 10, oke? Kenapa? Apa itu salah? Hah? Apa tidak ada nilai dari waktu laki-laki? Siapa yang mengajarimu sekarang, ha? Sekarang malah balik bertanya. Kau, tentu saja. Maka dengarkan aku baik-baik dan ikuti semua perintahku dan jangan mengeluh sekalipun, mengerti? Setelah kejadian kemarin malam, tinggalkan semua itu. Apa kau sudah telepon Alisa? Belum. Apalagi setelah kejadian kencan itu dia pasti sangat marah padaku. Apa kau tahu yang jadi masalahmu, Kunsarna? Kau itu terlalu banyak berpikir. Ngomong-ngomong, pelajaran nomor 2, ketika seorang perempuan sedang marah, dia ingin kau selalu menelponnya dan meminta maaf padanya, mengerti? Tapi jika itu membuat dia semakin marah, aku harus bagaimana? Telepon dia! Twinkle, aku mohon. Tolong jangan telepon dia, nanti dia bisa marah. Kuns? Kalau kau tidak mau bicara, kenapa menelpon? Hai Alisa. Sebenarnya aku ingin menelponmu dari semalam. Tapi kau tidak menelpon, kan? Iya benar. Aku pikir kau sedang kesal. Apalagi kau terlihat kecewa sekali setelah kencan kemarin. Tidak apa-apa, kau tahu aku. Lagi pula, yang sudah terjadi aku rasa kau juga harus melupakannya. Kapan kita bisa bertemu, Alisa? Aku tidak tahu, aku sangat sibuk. Nanti kulihat jadwalku. Sekarang aku harus kerja, nanti kita bicara. Kunz, perempuan tidak mudah untuk diyakinkan. Laki-laki selalu merasa khawatir. Hampir saja semua laki-laki beruntung seperti Yufraj. Yufraj? Ya Tuhan, aku harus ketemu Yufraj. Yufrajku itu sangat romantis. Dia meminta maaf padaku setiap Tinggal saat. hati-hati. Kau di pinggir kolam, kau bisa jatuh. Kau yang seharusnya hati-hati tentang Alicia yang tidak mudah tergoda dan tolong mulai pikirkan tentang sesuatu. Sampai jumpa. Twinkle! Ya Tuhan, Kunz tenggelam. Apa dia tidak bisa berenang? Tuan, ayo. Hati-hati. Ya, ayo. Kau tidak apa-apa? Kunz? Apa kau sudah gila? Kalau kau tidak bisa berenang, kenapa kau loncat ke kolam? Aku ingin menyelamatkanmu. Aku pikir kau tenggelam. Kau ini gila ya? Seharusnya kau berpikir ketika kau tidak bisa berenang, nanti kau akan tenggelam. Aku hanya memikirkan bagaimana cara menyelamatkan. Kau ini? Sepertinya kita harus cepat-cepat pulang dan ganti baju. Karena setelah ini aku harus bertemu dengan Yufraj.
Apa Twinkle hanya menemukan pria ini di dunia untuk dicintai? Dia itu keledai. Seluruh waktunya dia lakukan hanya untuk berbohong. Tidak pernah tersenyum dan ada kemarahan di matanya. Nyonya Lila, aku sudah bicara dengan guruku mengenai pertunangan Kunz dan Twinkle. Dan semuanya sudah aku siapkan. Kau melakukan hal yang benar, Tuan. Aku juga ingin mengatakan padamu, ayo kita mencari tanggal yang baik. Ada apa, Nyonya Usha? Kenapa Anda kelihatan kecewa? Apa Anda baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Oh, baiklah kalau begitu. Sekarang katakan tanggal berapa yang ditentukan oleh guru. Nyonya, guru sudah bilang bahwa tanggal yang baik untuk pertunangan adalah 2 hari lagi. Oh, ini sangat baik. Kita akan melakukan apa yang dikatakan guru. Ayo lakukan pertunangan 2 hari lagi. Baiklah. 2 hari? Apa itu tidak terlalu cepat? Sebaiknya kita tunggu dulu. Jangan khawatir, tidak akan ada yang tertinggal jika kita mengawasi dan kita harus memantau semuanya. Dan semua ini akan menjadi standar untuk keluarga Taneja. Tentu, Nyonya Lila. Karena kencan Kunz dan Alisa gagal, maka aku datang ke sini untuk menolong Kunz. Dan tiba-tiba saja aku jatuh ke kolam. Dan Kunz juga loncat ke dalam kolam untuk menyelamatkanku. Sudah diamlah, Twinkle. Aku melihat dengan mataku sendiri apa yang kalian berdua telah lakukan. Kebetulan aku lewat dan aku lihat mobilmu. Karena itulah aku berhenti. Kalau tidak, maka aku tidak akan tahu kalau kau sedang di sini, iya kan? Kau salah paham, Yuvraj. Ternyata, hal ini membuktikan semuanya tentangmu. Tapi kali ini, aku akan melupakan semua yang terjadi di antara kalian tadi. Tapi tolong jelaskan. Sejak kapan hubungan yang ada di antara kalian yang seperti ini terjadi? Tolong, jelaskan. Kenapa kau merahasiakannya, Twinkle? Kenapa kau tidak bilang kalau kau bertemu dengan Kunz hari ini? Aku akan bisa melupakan semua yang terjadi di antara kalian sekarang jika kau menjelaskannya. Kenapa aku harus merahasiakan sesuatu? Aku tidak ada waktu melakukannya. Ketika kita bertemu sekarang ini, aku telah katakan semuanya padamu. Apa kau meragukanku? Aku tidak merahasiakan apapun. Tolonglah, Twinkle. Dengan alasan yang kau berikan padaku sekarang ini, malah akan membuat kita makin malu. Apa yang kau lakukan? Ini hanya hal kecil yang kau permasalahkan. Ini kesalahanku. Dia datang ke sini atas permintaanku. Kau mengerti? Ini masalah kami berdua. Jadi sebaiknya kau jangan ikut campur dan pergi dari sini sekarang. Tidak ada satu hal pun yang bisa kau lakukan di hadapan kami. Simpan amarahmu karena tidak ada gunanya. Kita bicara secara laki-laki. Suruh dia untuk diam, Twinkle, atau aku akan menghajarnya. Hei, kenapa kau kasar sekali padanya? Sudahlah, Kunz. Yuvraj benar. Ini masalah kita berdua, kan? Kau tidak perlu ikut campur. Tinggalkan saja kami berdua. Sekarang tolong dengarkan aku, Yuvraj. Ini hanya kesalahpahaman saja. Twinkle, mobilmu parkir di sana. Kau mau pergi kemana? Kau salah jalan. Dan semua ini bukan kesalahanmu. Nanti aku akan bicara denganmu. Aku tahu, aku tidak seharusnya ikut campur masalahmu dan Yuvraj. Aku tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Hubungan kita ini hanya pura-pura. Kita hanya menjaga hubungan dua keluarga kita. Dan seharusnya kau bisa mengerti. Jika Yuvraj sungguh mencintaimu, maka dia tidak akan bertingkah seperti ini, Twinkle. Yang kau katakan benar. Kau tidak punya hak untuk ikut campur antara aku dan Yuvraj. Itulah kenapa. Berikan saja saranmu itu untuk dirimu sendiri. Dan Yuvraj adalah pacarku. Dia bisa bertingkah laku apa saja. Dia boleh perlakukan aku seperti itu. Dan ini urusan kami. Sungguh? Ada apa denganmu? Dia tidak bisa seenaknya memperlakukanmu seperti ini. Apalagi melukaimu secara fisik. Dan yang bisa kau lakukan, kau hanya bisa menangis, menyesali semua ini. Kau malah berteriak padaku daripada berteriak padanya. Jika dia mencintaimu, dia akan membuatmu bahagia dan tidak membuatmu menderita. Dan jika kau tetap tidak mengerti hal ini, aku ucapkan selamat. Kau telah dibutakan oleh cinta. Iya, kau benar. Aku memang buta oleh cinta. Dan tidak hanya buta, aku telah jadi gila, bodoh, idiot. Karena cinta adalah kelemahanku, Kunsarna. Dan kalau kau tidak mengerti sampai saat ini, maka kuucapkan selamat. Berarti kau belum mengerti siapa itu Twinkle Taneja.
Aku belum pernah melihat wanita yang sangat mencintai laki-laki seperti ini. Aku hanya berharap Euphrates bisa membuatmu bahagia dan tidak membuatmu patah hati. Dalam waktu 2 hari adalah acara pertunangan Twinkle. Tidak boleh ada kekurangan dalam hal dekorasi. Kau mengerti? Bibi. Tunggu dulu sayang. Apa kau sudah mengambil bunganya? Cepat lakukan. Twinkle? Ada apa sayang? Kenapa kau basah seperti ini? Tidak apa-apa. Aku jatuh ke kolam. Oh ya ampun, kau jatuh ke kolam. Kenapa kau malah tersenyum? Cepat ambilkan handuk. Ibu takut kau sakit. Ayo sayang, duduklah. Duduk. Katakan pada ibu, apa yang terjadi? Aku pergi menemui Kunz di pinggir kolam. Dan di sana... Oh, romantis sekali. Itu artinya kakak dan kakak ipar jatuh bersama ke kolam. Kau pasti bersenang-senang kan? Aku terpeleset dan jatuh. Melihat itu, Kunz juga loncat untuk menyelamatkanku. Kunz benar-benar baik sayang. Dia rela loncat ke kolam untuk menyelamatkanmu. Semoga Tuhan memberkatinya. Dan juga Tuhan memberkatimu agar kau tidak sakit karena kau sudah basah seperti ini sayang. Ini, pakailah handuknya. Karena kau harus menyiapkan segala sesuatunya. Maksud ibu? Maksud ibu, acara pertunanganmu sudah ditentukan dalam waktu 2 hari lagi. Secepat itu? 2 hari lagi adalah hari pertunanganmu. Kau mengerti? Ayah, apa semua ini tidak terlalu cepat? Maksudku baru beberapa hari aku mengenal Twinkle. Maksud ibu apa sampai ibu harus menentukan pertunanganku dan Kunz begitu cepat? Apa ibu takut aku kabur, makanya menentukan tanggalnya secepat itu? Yang ibu takutkan sebenarnya sudah terjadi. Kau mulai berteriak sekarang. Jawab dulu pertanyaanku, Bu. Kenapa ibu putuskan dengan cepat? Kau bisa menanyakan semuanya nanti kan? Sekarang pergilah ganti bajumu. Kau ini keras kepala, jadi dengarkan. Guru Tuan Manohar bilang tanggal yang baik adalah 2 hari dari sekarang untuk pertunangan itu. Makanya tiba-tiba kita melakukan ini sayang. Kau mengerti? Memangnya yang tunangan Tuan Manohar dan gurunya, bukan kan? Seharusnya kan kami. Jadi seharusnya ibu tanya dulu pada kami. Hei, kau ini kenapa? Apa kau tegang? Ketika ingin bertunangan dengan Kunz, maka 2 hari ataupun 1 bulan itu tidak ada bedanya kan? Sekarang cepat ganti bajumu. Tidak berbeda apanya. Dengarkan dulu aku. Tidak. Cukup diskusinya. Sekarang jangan berdiskusi lagi. Kita akan mengadakan pertunanganmu dalam waktu 2 hari lagi. Ayah, bagaimana kalau... Siapa menyuruhmu untuk berpikir? Semua yang aku pikirkan, sudah aku lakukan. Kau lakukan apa yang aku katakan, oke? Dan Nusa, telepon Nyonya Lila dan katakan padanya, aku meminta perhiasan keluarga kita, oke? Kau dan Kunz pergilah ke sana, jangan lupa beli cincin. Tapi sebenarnya... Ada apa lagi? Kau sudah mengerti? Atau harus kubuat mengerti? Bagus. Twinkle, apapun yang terjadi di antara kau dan Kunz, kau hanya bisa bersama dengan Euphrates, maaf. Aku harus bicara denganmu. Sudahlah Twinkle, apa yang terjadi, terjadilah. Sekarang aku tidak marah lagi padamu. Masalah selesai. Masalah selesai? Masalahnya tidak pernah selesai. Masalahnya jadi besar, Euphrates. Maksudmu? Maksudku, pertunanganku dengan Kunsarna sudah ditentukan 2 hari lagi. Euphrates, sejak dapat kabar ini, aku rasanya tidak bisa berpikir. Aku benar-benar bingung. Euphrates, kau tahu kan, aku tidak mau bertunangan dengan orang selain dirimu. Jadi tolong pikirkan sesuatu dan lakukan sesuatu untuk menghentikan pertunangan ini, Euphrates. Aku tidak ingin bertunangan dengan dia, kau tahu kan? Lakukan satu hal. Kita bertemu sekarang dan putuskan. Kita tentukan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Euphrates, aku tidak boleh pergi kemanapun. Ibuku tidak membiarkanku keluar rumah. Tapi Euphrates, tenang saja, aku tidak akan bertunangan dengan Kunz. Twinkle! Iya, sebentar. Nanti kita bicara lagi ya. Maaf, dah. Twinkle, aku pasti mendapatkan yang aku lakukan. Aku tidak tahu apa itu. Tapi aku mengerti. Kau adalah bidak bagiku. Tanpamu, aku tidak akan mungkin bisa menang. Permainan paling penting di hidupku. Jadi Twinkleku sayang, aku tidak akan membiarkan pertunanganmu terjadi. Baiklah sayang, ini milik kalian berdua. Sekarang pilihlah cincin untuk dirimu. Ibu pilih saja cincin untukku. Ibu tahu sendiri kan, aku tidak bisa memilih perhiasan.
kau juga harus memilih cincin untuk Kunz. Iya, Bu. Tolong pilihkan untukku. Oh, romantis sekali. Apa kalian berdua bisa memodohiku? Aku tahu kalian sedang mengirimkan pesan romantis satu sama lain. Lihat ini sayang. Apa kau suka yang ini? Oh, romantis sekali. Bahkan cincin kalian sudah dipilih. Momen seperti ini harus diambil dan harus diabadikan. Oh ya, gaya kakak Twinkle ini sedang keren. Ayo kak, sini. Dia selalu berfoto. Ayo kak. Begini, sebenarnya Kunz ingin minta izin, Bu. Tapi dia malu. Ada apa sayang? Kau ingin meminta izin untuk apa? Bibi, sebenarnya aku... Bibi tanya saja pada Twinkle. Sebenarnya Kunz ingin sekali mengajakku minum kopi, tapi... Oh, ibu mengerti. Kalian berdua hanya ingin ditinggal berdua saja. Tidak masalah. Silahkan. Semua hal ini akan terjadi setelah pertunangan kalian. Benarkah Nyonya Usa? Bibi, aku juga ingin menghabiskan waktu dengan kakak iparku. Tolong ya, Bi. Bi, tolong. Twinkle sayang, bawa dia juga ya, biar dia senang.